Pokoknya tadi kita mau Oh, langsung direkam Ibu ya? Pokoknya settingannya harus direkam ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas Putra? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Suara Bu Yuni terdengar jelas tidak? Ya. Alhamdulillah. Siapa yang tahu hari ini kita akan belajar apa? PPKN. PPKN. Tentang apa tuh? Kalau PPKN belajar sama siapa? 21. PPKN 21. Emang ada PPKN 21? Kita belajar sama siapa? Halaman kalau 21 ya? PPKN? Nah, teman-teman, kita belajar sama siapa? Bintang tidak pro. Astaga kalian. Teman-teman, Nama bawah. teman-teman dengar nggak suara Bu Yuni? Saya di bawah. Iya dengar, teman-teman. Teman-teman. Halo Bandung. Teman-teman, Ya. dengar nggak suara Bu Yuni? Dengar? Parah situ. Banyak kali. Alamak banyak kali. Bro, bintang bro. Masa bintang pro? Ya iyalah, Oke. gue di pro, gue jago main apa-apa aja. Dah? Istirahat dan Bakal parkour nanti di Roblox. istirahat dan Iya. kalau teman-teman masih ada suaranya, kita nggak mulai pelajarannya nih. Bisa kerjasamanya? Nah, oke. Kalau begitu, kita akan mulai dengan membaca doa belajar terlebih dahulu. Nggak ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Apa? Doanya apa? Allah. Allahumma inni as'aluka ghaiman Amin. Oke. Ya. Berarti teman-teman sudah membaca doa. Sekarang kita akan belajar PKN bersama Bu Siti. Apa teman-teman siap belajar bersama Bu Siti? Oke, kalau siap semuanya Bu Yuni akan kasih kepada Bu Siti ya. Bu Siti silakan. Enggak. Game underscore gaming 10 is speaking now. Yang lain dengar suara Bu Siti, nah? Dengar. Tapi kecil. Dengar tapi kecil, Bu. Dengar tapi kecil. Besarkan lagi. Hujan. Oke, dengar suara Bu Siti. Kedengaran, Bu, tapi dengar, Bu. Tidak kedengaran, Bu, terlalu kecil. Terlalu kecil. Dengar, Bu, tapi kecil. Dengar tapi kecil. Oke. Ampun, Reska, ngapain main itu? Oke, baik semuanya Istiqah dan Siap. sebelum Bu Siti mulai kegiatannya, Bu Yuni langsung Bu, nggak dengar nih. iya, sabar. Aduh. Oh ya itu Hai. Ya, teman-teman Bu Siti harap tidak Enggak. apapun di Keluar chat dulu. enggak? Keluar. Jadi slide dulu. Baik, Bu Siti. Bintang coret-coret yang pro jangan coret-coret. Bu Siti mulai kegiatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bu Siti mulai kegiatannya, Bu Siti mau tanya gimana kabar teman-teman hari ini? Luar biasa. Salam dan senang di pagi ini pembelajaran hari ini yang sudah Bu Yuni sampaikan tadi. Hari ini kita akan belajar dengan materi pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dan ada materi penerapan kedua Pancasila. Oke. Muhammad. Siapa Muhammad?
Misal. Siapa yang coret? Siapa yang coret? Siapa yang coret? Tak ada coret. Saya tak ada coret. Ya, tak. Tadi ada. Dah. Yang pro. Bintang pro tadi. Yang lain, Bu. Aduh. Bukan lah, Iya. tadi aku nampak Lanjut. bintang pro. Bintang pro. Kesepakatan. Iya, oke baik. Sebelum Bu Siti mulai kegiatannya seperti biasa, Bu Siti akan sampaikan kesepakatan kegiatan kita hari ini. Hai. Yang pertama, Bentar ya Bu Siti. Zafran, coret-coret ya. Satu kali. Zafran Ibu tetap satu kali. Zafran kan tadi bilang. baik. Yang pertama, teman-teman Bu Siti harus Nyoret tuh. Bintang pro tuh. Bintang pro. untuk Bintang itu, coret. saat pembelajaran ini berlangsung, Bu Siti akan menonaktifkan mikrofon teman-teman. Diam. Pembelajaran teman-teman bisa fokus mendengarkan yang Bu Siti sampaikan. Tangan jika diam. Oh. Tunggu Bu Siti, kamu belum saya aktifkan. Mana Bu Siti nggak bisa hidup? Jangan dicek dulu. Yes. Baru Bu Sitinya yang mana? Dah, Bu Siti udah. Dia nggak mau kok Bu Siti. Tak mau udah ke Bu Siti. Udah saya klik Bu Siti. Coba kamu klik. Oke, baik. Teman-teman dengar suara Bu Siti ya? Teman-teman dengar suara Bu Siti? Kecil banget. Iya, kecil. Apa? Iya, dia langsung keluar otomatis kok Bu di sini. Oke. Boleh apanya? Nyalain apa dulu? Suaranya. Halo, teman-teman. Oke. Teman-teman dengar suara Bu Siti? Nah, oke, good.
Oke, teman-teman, jika suara Bu Siti tidak terdengar, nanti boleh teman-teman beritahu melalui chat ya, biar Bu Siti perbaiki suara. Siti mau tanya, Bu Siti mau tanya dengan teman-teman cara cara menjawabnya angkat tangan ya. siapa yang sudah mengambil home fund project kedua? Yesta sudah, Ciko sudah, Sahar sudah. Ada lagi yang sudah mengambil siapa saja? Hisham sudah, Mas Nafi sudah, Nizam sudah, Raihan, Al-Irfan sudah, Nabila NF ini siapa ya? Arik ya? Oh, Masya Allah. Oke, Bang Afa sudah, Radit sudah, Raka sudah ambil Raka? Oke, Ihsan sudah. Oke, baik teman-teman, berarti rata-rata sudah ambil ya. Syahid sudah, Bintang, Dipsi sudah ambil, Dip? Sudah ambil tantangan proyek kedua? Oke, sudah ya, berarti teman-teman semuanya sudah. Oke, baik kita lanjutkan ke kesepakatan kegiatan hari ini. Yang pertama tadi sudah Bu Siti sampaikan, mendengarkan informasi yang akan Bu Siti sampaikan dari awal hingga selesai dengan cara teman-teman duduk agar teman-teman tetap fokus. Yang kedua, teman-teman boleh angkat tangan jika ingin bertanya. Ya, kalau mau bertanya boleh angkat tangan atau tampilkan raise your hand di layar teman-teman. Yang ketiga, teman-teman tidak diizinkan mencoret-coret layar. Ya, jadi agar tulisan yang Bu Siti tampilkan bisa teman-teman baca dengan baik. Dan yang terakhir, nanti saat teman-teman berkegiatan bersama Bu Siti dan Bapak Ibu Guru, teman-teman tidak diizinkan mengetik atau melakukan chat saat kegiatan berlangsung. Chat hanya untuk menjawab pertanyaan terkait materi. Oke, sebelum Bu Siti lanjutkan kegiatan kita akan bermain. Permainan kita hari ini adalah kata berkembang. Siapa yang masih ingat cara melakukan permainan kata berkembang? Masih ingat? Yang masih ingat boleh angkat tangan? Lupa? Oke, baik Bu Siti ingatkan. Maaf, tidak diizinkan coret-coret teman-teman. Siapa yang coret-coret? Oke, Bu Siti kembali mengajak teman-teman untuk bermain ya. Permainan kata berkembang ini caranya Bu Siti akan tampilkan satu kata. Kemudian teman-teman diminta untuk membuat kata dari huruf-huruf yang sudah Bu Siti sediakan. Contoh. Oke, Bu Siti punya kata kincir. Teman-teman boleh membuat satu kata dari kata kincir. Contohnya satu. Oke, kiri. Ada ya hurufnya ya. Ada K, I, R, I. Oke, lanjut. Kata yang kedua, siapa yang bisa? Yang bisa berangkat tangan. Dari kata kincir. Bisa? Oke, yang kata kedua, Bu Siti bantu. Kata kedua adalah ciri. Betul. Dafa Al-Fatih betul. Lanjut kata ketiga. Siapa yang bisa boleh chat.
Rini. Ya, betul. Nama orang. Jojo jawabnya rinci. Cicir, betul. Boleh. Kata berikutnya Bu Yuni. Dan ini kata terakhir tadi yang Jojo sebutkan ya. Rinci. Kunci. Maaf, Rafif. Di kata kincir tidak ada huruf U. Jadi tidak bisa menyebutkan kata kunci. Inci, betul. Khalifatul, bisa. Dengan kata itu. Siapa yang bisa Lanjut, siapa cek? bisa cek? Iri, betul. Dafal Fatin bisa. Bisa digunakan itu. Ada yang lain lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada yang cek, kita lanjutkan ke permainan kedua. Bu Siti memiliki kata berikutnya. Kata kipas. Kata kipas, siapa yang bisa? Yang belum bisa, teman-teman belum tergambar, Bu Siti bantu. Kata pertamanya adalah bisa tulis pas, boleh. Daftar pas. Sapi, Raihan, betul. Ini Pas, pas, Dero. Dero. Oke, sapi, betul ya. Oke, Aki. Aki itu apa ya? ya untuk salah satu komponen untuk alat transportasi. Lanjut. Betul, api bisa juga. Syafiq betul ya jawabannya. Lanjut teman-teman yang bisa. Satu kata terakhir. Asik. Asik bisa. Oke, Rehan good. Oke, yang Bu Siti sebutkan adalah Kia. Kia ini nama orang maksudnya ya. Boleh ya dipakai menggunakan nama orang. Baik, permainan kita selesai. Bu Siti harapkan teman-teman tetap fun di permainan ini sehingga teman-teman bisa fokus saat Bu Siti sampaikan materi pembelajaran berikutnya. Ready? Oke, baik. Insan fokusnya ke layar, tidak kemana-mana. Iya, Bintang juga fokusnya ke layar, tidak kemana-mana. lanjut nih. Nah, teman-teman, di sini Bu Siti sedang menyediakan satu gambar. Dari gambar ini, Bu Siti memiliki beberapa pertanyaan. Yang bisa menjawab pertanyaannya, teman-teman boleh cek. Ya, pertanyaan pertama. Satu-satu nih. Pertanyaan pertama, apa yang sedang mereka lakukan? Bu Siti beri waktu 10 detik untuk mengetik chatnya. Apa yang sedang mereka lakukan? Berbaris, oke, boleh. Ada lagi? Mengukur suhu badan. Teman-teman coba lihat, di anak pertama sedang memegang apa? Kira-kira tahu tidak? Andre melihat teropong. Betul, Nafi. Barakallah, Bang Nafi. Jawaban Bang Nafi betul. Andre tengok bintang, boleh. Oke, jadi jawabannya adalah beberapa siswa yang sedang menganti ini adalah kegiatannya mereka sedang melakukan melihat bintang dengan menggunakan alat yang disebut dengan teleskop atau alat pembesar yang bisa melihat bintang dari jarak jauh dengan alat ini seperti itu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, teman-teman simak baik-baik ya. Ihsan, Bu Siti ingatkan kembali. Ihsan, lihat ke layar tidak kemana-mana. Fokus ke layar, Ihsan. Pertanyaan yang kedua, teman-teman, karakter apa yang mereka tunjukkan? Saya suaranya kecil. Bu Siti suaranya kecil ya? Oke, tertib. Darul betul.
Ada lagi? Sabar. Novel. Oke, good. Ada lagi? Karakter apa teman-teman yang ditunjukkan oleh 4 orang siswa ini? Ada lagi yang bisa cek? Antre, maksudnya antre ya? Sabar, kata Ihsan. Oke, ada lagi? Sopan, mengantre, disiplin. Oke, baik. Teman-teman jawabannya sudah benar. Ada bergantian juga betul. Jadi, salah satu karakter yang ditunjukkan oleh siswa tersebut adalah antre. Antre menunggu giliran dengan sabar, satu persatu mereka akan melihat bintang secara bergiliran. Betul yang jawaban teman-teman semuanya ya. Lanjut pertanyaan ketiga. Pertanyaannya adalah, apakah teman-teman pernah antre? Siapa yang pernah antre? Dipsi, oke. Jojo juga pernah antre, Raditya, Khalifatul pernah, Mas Nafi, Syahid, Ihsan, Jojo. Oke, rata-rata semuanya teman-teman juga pernah antre ya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang keempat. Siapa saja yang harus mempraktikkan budaya antre? Menurut teman-teman siapa saja? Semua orang, kata Mas Nova. Betul. Jadi, semua orang ya teman-teman, baik itu masih kecil atau sudah dewasa, harus mempraktikkan atau melaksanakan budaya antre dimanapun berada. Misalnya kalau sedang di depan ATM mau ambil uang atau sedang di puskesmas sedang mengantre giliran, semuanya harus adil dan harus melaksanakan mempraktikkan budaya antre ini. Lanjut Bu. Nah, kita ke slide berikutnya. Oh iya maaf, yang kelima. Teman-teman, yang pertanyaan yang kelima, apa akibat jika tidak mempraktikkan karakter antre? Ada yang tahu? Ada yang bisa menuliskan? Iya, apa akibatnya? Jadi lambat, betul kata Noval. Kalau kita tidak antre, semuanya akan jadi rebutan, betul kata Khalifatul. Jadi, ya betul kata Dimas juga berantakan. Jadi, salah satu akibat jika teman-teman atau kita semua tidak mempraktikkan karakter antre, kita akan rebutan, semuanya akan minta duluan. Padahal banyak yang sudah datang terlebih dahulu, misalnya seperti itu. Ya, lanjut nih. Nah, ini kita ke slide berikutnya. Apa kaitannya gambar tadi dengan pembelajaran kita hari ini? Masih ingat nggak teman-teman, sila kedua itu lambangnya apa? Ada yang bisa cek lambangnya apa? Sila kedua lambangnya adalah rantai, betul kata Khalid, betul. Novel juga menjawab betul. Rantai ya teman-teman ya. Dan di sila kedua ini bentuk rantainya ada dua. Yang satu persegi, yang satu lingkaran. Nah ini juga ada maksudnya teman-teman. Kalau yang persegi, nah kita ke lingkaran dulu. Kalau yang lingkaran itu adalah bentuk atau simbol untuk perempuan. Kalau yang persegi itu simbol untuk laki-laki. Artinya, semua orang atau rakyat Indonesia, baik masih kecil maupun sudah dewasa, harus bisa menerapkan sila kedua. Semuanya sama, harus bisa melaksanakan. Seperti praktik antre tadi, tidak harus orang dewasa saja yang harus melaksanakan.
Tapi anak yang seusia teman-teman atau bahkan anak TK pun harus bisa mempraktikkan semua sikap yang baik kepada orang lain. Untuk masih ingat? Ini masih bisa lihat tadi. Ya. Bunyi sila kedua apa teman-teman? Keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Teman-teman harus ingat ya, bunyi sila kedua ini ya. Lanjut Bu. Sekarang Bu Siti memiliki contoh sikap mengamalkan sila kedua Pancasila. Oke, Bu Siti sampaikan kepada Hisham, tidak chat jika tidak Bu Siti izinkan. Oke. Contoh sikap yang pertama adalah saling mencintai sesama manusia. Nah, di sini maksud sesama manusia itu teman-teman harus saling menyayangi, baik dengan anak kecil yang di bawah usia teman-teman maupun dengan yang dewasa. Lagi Win. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, tidak melakukan tindakan bullying seperti itu contohnya ya. Contoh yang lain adalah tidak berkelahi dan saling memaafkan. Jika teman-teman mempraktikkan sikap pengamalan yang kedua seperti ini, insya Allah teman-teman akan memiliki banyak teman dan selalu punya sikap yang baik di mata orang lain seperti itu. Lanjut yang kedua. Ya, oke. Bu Siti minta maaf ya teman-teman ya. Ini salah ketik seharusnya nomor 2, tapi Bu Siti ketik ke nomor 3. Nggak apa-apa, ini memang urutannya sudah benar. Yang berikutnya adalah mengembangkan sikap tenggang rasa. Ada yang tahu maksud tenggang rasa itu apa? Oke, yang belum tahu Bu Siti bantu. Tenggang rasa artinya menghormati perasaan orang lain. Lagi Bu Yuni? Iya. Contohnya, teman-teman bisa mengikuti kegiatan gotong royong, baik di sekolah maupun di masyarakat, atau yang paling utama adalah di rumah masing-masing. Teman-teman mungkin bisa memikirkan seperti ini. Kalau orang lain melakukan gotong royong atau kerja bakti, berarti teman-teman juga harus ikut. Seperti itu. Kalau orang lain akan berpikiran yang sama. Kalau misalnya Fulan melaksanakan gotong royong, berarti saya juga harus. Atau sebaliknya. Kalau Fulan tidak gotong royong, masa saya tidak gotong royong juga? Berarti nanti lingkungannya jadi tetap kotor deh gitu ya. Jadi walaupun teman-teman mungkin ada yang sakit atau berhalangan, tapi setidaknya teman-teman harus tetap mengikuti semua kegiatan di masyarakat maupun di rumah dengan baik ya. Ya, contoh yang kedua adalah membuang sampah pada tempatnya. Lanjut. Hilang.
Oke, baik. Yang berikutnya, tidak semena-mena terhadap orang lain. Apa maksudnya? Ada yang tahu? Oke, yang Oke, yang belum belum tahu tahu mesti mesti dibantu. dibantu. Artinya, teman tidak boleh egois atau lainnya keinginannya tidak sesuai. Jadi setiap keinginan teman-teman atau saudara akan bergantian. Ya, saudara Yang yang diinginkan saudara teman-teman teman-teman akan bergantian. Contohnya, nah seperti antre, kemudian satu lagi berbagi makanan secara adil. Kalau teman-teman egois atau ingin menang terus, menang sendiri, nah ini salah satu yang sikap yang tidak mencerminkan sila kedua Pancasila. Kalau misalnya di masyarakat contohnya saat teman-teman ingin berobat di puskesmas atau di rumah sakit, pasti teman-teman harus mengambil antrean karena masih banyak yang ingin berobat juga. Jadi siapa yang datang duluan berarti itu yang harus dilayani terlebih dahulu. Kecuali kalau di rumah sakit memang dalam keadaan darurat atau sangat membutuhkan bantuan. Nah ini mungkin harus bisa ditangani terlebih dahulu. Tapi jika kondisinya biasa saja, jadi teman-teman harus mengerjakan, ya pun sangat teman-teman sukai, bukan berarti teman-teman jumlah makanannya lebih banyak daripada orang lain seperti itu. Lanjut, Prin. Selanjutnya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Contohnya, saling tolong menolong. Nah, seperti ini. Kalau ada teman, keluarga, atau tetangga yang membutuhkan bantuan, teman-teman harus saling tolong menolong. Maksudnya, kita sesama manusia harus berbaik kepada siapapun, baik kepada orang yang mungkin membutuhkan bantuan dalam artian orang miskin atau orang yang kaya seperti itu. Jadi tidak boleh teman-teman pilih kasih seperti itu. Harus adil ya, seperti istilah yang kedua. Nah, contoh yang kedua adalah memberi atau menerima sesuatu menggunakan tangan kanan. Nah, ini sangat penting teman-teman karena juga Rasulullah itu mengajarkan kita untuk memberikan sesuatu menggunakan tangan kanan. Ya, walaupun misalnya nih contoh teman-teman melihat pengemis di jalan raya, karena mungkin dia seorang pengemis, nggak apa-apa deh saya kasih menggunakan tangan kiri, misalnya seperti itu tidak boleh ya. Walaupun dia seorang pengemis atau siapapun, teman harus memberikan sesuatu dengan tangan kanan. Nah, ini juga berkaitan dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang berbunyi, malaya raham wala yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak disayangi. Hadis riwayat Bukhari. Oke, berikutnya berani membela kebenaran dan keadilan. Maksudnya
Jika teman-teman mendapati sahabat atau orang lain yang paling teman-teman sayangi berbuat kesalahan, teman-teman harus tetap sampaikan atau membela yang benar. Contoh, Bang Iqbal tahu nih kalau adik Noval berbuat kesalahan. Kemudian Bang Iqbal bilang ke Bunda, enggak kok Bunda, adik Noval nggak buat kesalahan gitu. Walaupun adik Noval itu sangat disayangi oleh Bang Iqbal seharusnya menyampaikan sesuatu ke Bunda dengan jujur. Nah, sama dengan contoh yang disampaikan, mengingatkan orang lain yang membuang sampah sembarangan. Walaupun itu teman kita yang membuang sampah, kalau memang dia membuang sampah tidak pada tempatnya, teman-teman harus mau membantu mengingatkan seperti itu ya. Lanjut. Nah, sama seperti contoh yang Lucy sampaikan tadi tentang Iqbal. Jadi, Iqbal juga harus tetap jujur, walaupun adik Noval melakukan kesalahan, jadi Bang Iqbal juga harus tetap sampaikan yang benar kepada Bunda atau Ayah, seperti itu. Itu contoh ya Bang Iqbal ya, ini nggak beneran kok. Lanjut. Bisa kok. Nggak mungkin. Contoh soal cerita. Fulan dan ayahnya sedang menuju ke rumah nenek menggunakan bir. Saat di jalan raya, Fulan melihat ada seorang pengemis. Fulan ingin memberikan sejumlah uang kepada pengemis tersebut. Namun, Fulan memberikannya dengan cara melemparkan uangnya. Nah, sekarang Bu Siti mempunyai 4 pertanyaan itu teman-teman. Pertanyaan pertama, bolehkah kita meniru sikap Fulan yang melemparkan uang pada pengemis? Teman-teman boleh cek jawabannya. Tidak, kata Bang Sang. Iya, Dimas bilang tidak. Berarti teman-teman sudah paham ya. Arif juga tidak. Radit juga bilang tidak boleh. Syafiq juga, Rafa juga no, kata Rafa. Ya. Oke, jadi teman-teman sudah paham ya. Ini tidak boleh teman-teman tiru. Yang kedua, betul kata Dede enggak ya. Habib bilang enggak, tidak boleh karena tidak sopan kata Syahid. Nah, pertanyaan kedua, mengapa kita tidak boleh melakukan itu? Jawabannya karena melempar uang. Iya. Bentar tutup, jadi nggak bisa lihat. Ya. Mengapa Syahid? Mengapa Fulan melakukan hal tersebut? Karena melempar uang pada pengemis. Nah, seperti itu, betul. Pertanyaan ketiga. Apakah Fulan telah menerapkan sila kedua Pancasila? Yang bisa jawab? Tidak, kata Noval. Ada lagi? Iya. Dava juga bilang tidak. Jawabannya belum, kata Dede. Tidak, kata Faik. Iya, belum, tidak, betul ya. Lanjut ke pertanyaan keempat. Jawaban teman-teman sudah benar nih. Yang terakhir, apa poin yang belum dilakukan oleh Fulan? Poin yang mana nih dari 1 sampai 5 tadi? Kira-kira Fulan belum melakukan poin yang mana? Ada yang bisa jawab? Kata Rizky tidak, betul. Ini sekarang kita ke pertanyaan keempat. Apa poin yang belum dilakukan oleh Fulan dari kelima poin tadi? Ya, yang belum bisa jawab mesti dibantu. Oh, kata Dede poin pertama. Oke, boleh.
Zaki bilang baik. Oke. Jawabannya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Seperti yang Siti sampaikan tadi, kalau memberikan sesuatu kepada orang lain harus menggunakan tangan kanan, atau walaupun dia orang miskin atau pengemis, tapi kita harus tetap baik, tidak boleh pilih kasih. Saya berteman sama orang kaya saja misalnya gitu. Orang pengemis saya nggak mau berteman misalnya gitu, nggak boleh gitu juga ya nak ya. Jadi, poin yang belum dilakukan oleh Fulan adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Oke, Bu Siti mempunyai contoh soal berikutnya. Bu Siti bacakan ya. Siang ini kakak memasak ayam goreng. Usman telah makan ayam goreng yang telah disediakan oleh kakak. Beberapa jam kemudian, Usman mendapati satu potong ayam goreng yang belum dimakan. Usman tahu bahwa ayam goreng tersebut milik neneknya. Namun, karena rasa ayam goreng tersebut sangat lezat, Usman kembali menyantapnya. Pertanyaannya, yang pertama, bolehkah kita meniru sikap Usman? Ada yang bisa jawab? Bolehkah kita niru sikap Usman? Usman udah makan nih, tapi Usman masih makan lagi punya nenek. Tidak, kata Radit. Oke. Siapa lagi? Dia bilang tidak. Iya. Raya bilang tidak. Iya, oke. Berarti teman-teman sudah paham ya, tidak boleh meniru sikapnya Usman. Lanjut pertanyaan kedua. Ya, kalau teman-teman jawab tidak, mengapa tidak boleh? Jawabannya, karena mengambil makanan tanpa izin. Nah, itu juga tidak boleh ya teman-teman ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah Usman telah menerapkan sila kedua Pancasila? Iya, kata Syahid. Karena bukan hak dia. Oke, boleh. Yang ketiga sekarang, apakah Usman telah menerapkan sila kedua Pancasila? Tidak, kata Nova. Ada lagi? Belum, kata Dara. Iya, Rafif juga bilang tidak. Oke, jawabannya Buyut. Oke, belum. Pertanyaan terakhir. Kenapa ya, apa poin yang belum dilakukan oleh Fulan? Poin yang mana teman-teman? Dari 1 sampai 5 tadi, mana yang belum dilakukan Fulan? Maaf, Usman. Maaf ya, mesti salah ketik ya. Maksudnya itu Usman tadi. Apa poin yang belum dilakukan oleh Usman? Poin yang mana? Dari 1 sampai 5 tadi. Ada yang bisa jawab? Nomor 4, kata Noval. Jawabannya adalah mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang bisa disampaikan tadi ya, teman-teman harus mengetahui atau merasakan perasaan, memikirkan perasaan orang lain seperti itu ya. Baik di slide berikutnya. Nah, Bu Siti akan terima pertanyaan. Apakah ada pertanyaan terkait materi ini? Yang mau bertanya boleh angkat tangan. Nanti baru Bu Yuni akan aktifkan mikrofonnya. Untuk pembelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti Bu Siti anggap teman-teman sudah paham ya. Bu Siti ulang kembali. Jadi, di penerapan sila kedua ini, teman-teman harus menerapkan sikap yang adil dan beradab. Beradab itu maksudnya memiliki karakter yang baik kepada semua orang. Seperti itu, baik yang kecil atau yang usianya lebih muda dari teman-teman,
atau yang sudah dewasa, seperti itu ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita ke slide berikutnya. Nah, Siti akan mengingatkan kembali teman-teman di kegiatan hari ini. Setelah Zoom ini selesai, teman-teman boleh menyelesaikan tantangan dengan menjawab 3 pertanyaan yang terdapat pada Home Fun Project aktivitas ke-21 atau pada soal cerita yang pertama. Jadi, teman-teman boleh menyelesaikan atau menjawab 3 pertanyaan terkait soal cerita yang kita tampilkan di sini. Ada contohnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jawab 3 pertanyaan ini saja. Nanti kalau misalnya ada yang tanya nih, Bu Siti, soal cerita berikutnya berarti nggak usah diselesaikan. Bukan seperti itu ya teman-teman. Untuk soal cerita berikutnya itu untuk sila ketiga. Jadi teman-teman insya Allah akan selesaikan di pekan depan. Ya, jadi untuk yang hari ini atau yang untuk pekan ini pada pelajaran PPKN, teman-teman hanya selesaikan atau jawab 3 pertanyaan ini saja. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kata Khalid, oke. Berarti Khalid sudah paham ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, Rafif bilang tidak. Yang lain? Sudah paham dengan yang Bu Siti sampaikan? Oke, kata Raditya. Syafiq bilang tidak ada pertanyaan. Nah, jika tidak ada pertanyaan, berarti pelajaran kita sudah selesai. Jazakumullah khair kepada teman-teman sudah ikut berpartisipasi pada kegiatan Zoom hari ini. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi di kegiatan pembelajaran yang berbeda. Bisa kembalikan ke Bu Yuni. Teman-teman, tak dengar? Tes. Dah, dengar nggak? Oh, udah dengar? Nggak dengar. Saya nggak dengar suara Bu Siti. Gak apa-apa ya. Insya Allah kita ketemu di kegiatan pembelajaran berikutnya. Akhiri dengan kita sama-sama ya baca doa majelis. 1, 2, 3. Sebentar Bu Siti